cerita Gung? Beasiswa LPDP. LPDP. Oke. Apa sih Gung? Boleh cerita sedikit Gung tentang LPDP itu apa dan dari siapa? Bagaimana? Ya, jadi LPDP itu adalah program dari Kementerian Keuangan. Jadi LPDP ini memberikan beasiswa untuk sekolah master dan doktoral S1 dan S2. S2 dan S3 di dalam negeri maupun di luar negeri, fully funded. Jadi semuanya dibayarin. Jadi kita nggak keluar uang sama sekali. Nah, beasiswa ini tuh dikelola oleh namanya Lembaga Dana Pengelola Pendidikan. Itu di bawahnya Kementerian Keuangan. Dan kalau zaman aku dulu bukanya 4 kali dalam 1 tahun, setiap tahun. Tapi kalau sekarang udah berubah jadi 2 kali setahun. Mulai dari 2017 kalau nggak salah, atau 2018. Jadi berapa 2 kali setahun? 2 kali setahun. Satu kali untuk di luar, 1 kali untuk dalam. Yes, betul. Oke. Terus sebenarnya apa ya, kualifikasi yang mereka minta tuh seperti apa sih Gung kalau misalnya kita mau? Sekarang kita cerita yang Agung aja dah. Oke. Kualifikasi yang mereka minta pada saat itu sehingga Agung bisa sampai bisa dapetin, karena yang saya tahu kan LPDP itu dapetin beasiswanya dulu baru sekolahnya kampusnya kan. Kualifikasi yang supaya kamu bisa dapat beasiswa itu tuh gimana sih? Oke. Jadi LPDP ini tuh banyak kategorinya Bang Im. Jadi ada kategori reguler saat itu, ada kategori afirmasi. Terus ada kategori yang kayak misalnya dosen, yang khusus buat dosen gitu-gitu. Jadi aku dulu keterimanya itu 2016 kategorinya afirmasi. Jadi afirmasi ini tuh adalah beasiswa yang targetnya itu adalah orang-orang yang dulunya penerima beasiswa bidik misi waktu di S1, terus berprestasi, satu lagi lupa gitu ya. Daerah tertinggal betul, daerah tertinggal terluar kayaknya tuh Papua, Sumatera Barat itu masuk di Sumatera Barat masuk, cuman kalau kalian datangnya dari Solo Selatan. Yes, betul. Terus Papua daerah-daerah timur ya, terus Aceh. Aceh di ujung. Kalau reguler sendiri itu kayak semuanya bisa, asalkan IPK-nya nggak kurang dari 3. Mau PTN, PTS, sekolah tinggi semuanya bisa. Asalkan IPK-nya minimalnya 3 kalau nggak salah. Gue minum dulu, gue nggak mau banyak banget. Duh, seru banget ya ngobrolnya ya. Iya, soalnya aku tuh selalu penasaran gimana orang bisa tinggal di luar, dan apalagi kayak kamu ya, bisa belajar di luar dan semuanya ditanggung. Ya kan, jadi kayak, dan ini mudah-mudahan juga teman-teman yang nonton atau yang melihat bisa, yang tadinya pengen keluar tapi belum tahu caranya gimana, ya salah satunya bisa dengan beasiswa. Betul. Dan lumayan banyak kalau nggak salah itu hampir kuotanya itu dalam 1 tahun tuh kayak 5.000 orang. Jadi kalau misalnya spesifik lagi, misalnya datang dari kategori yang mana, jadi kita saingannya lebih kecil lagi. Gitu loh. Kalau sekarang kalau nggak salah udah diperbaikin, udah direvisi lagi kebijakan dari LPDP-nya. Jadi afirmasi itu sekarang cakupnya banyak banget. Ada juga yang dari kepolisian, terus dari pesantren. Ya, dari pesantren. Terakhir aku baca ada juga yang dapat kalau pernah dia memenangkan perlombaan internasional, atau dia pernah mewakili Indonesia di mana gitu. Betul. Jadi udah ada kategorinya masing-masing. Jadi tinggal nanti di bawah saya kasih link LPDP jadi bisa baca. Ya. Terus secara singkat aja ya Gung, sebenarnya kan segala sesuatu nanti bisa dibaca ya sama teman-teman di bawah. Cuman pada saat Agung ikut seleksi itu, apa aja sih step-step tahap-tahapnya Gung gitu supaya dapet? Awalnya ngapain dulu? Mungkin login atau register dulu di website, setelah itu ngapain? Jadi udah baca nih persyaratannya lengkap banget di situ. Terus nanti kita tinggal bikin akun. Dan akun di situ kayak kita lengkapin biodata segala macam. Terus nanti di situ ada isian file-file apa yang harus kita unggah atau upload. Jadi mulai deh saat itu aku pertamanya itu belum bikin akun dulu Bang Im. Jadi aku baca dulu persyaratannya, terus aku lengkapin dulu. Yang paling susah waktu itu kayak ngurusin, misalnya kayak karena aku kan dulu penerima bidik misi ya. Jadi harus ngurus lagi ke kampus kalau aku dulu bikin keterangan. Kalau bidik misi. Terus ngurus surat rekomendasi dari dosen. Karena ada surat rekomendasi juga. Terus ada
sertifikat dulu, TOEFL dulu. Jadi aku belajar TOEFL lagi waktu itu. Tapi TOEFL-nya harus yang itu atau boleh yang kayak prediction dari teman gitu-gitu? Enggak. Kalau nggak salah TOEFL-nya harus resmi ya, dari ITS yang resmi. Pokoknya dari lembaga resmi. Dari lembaga resmi, betul. Habis itu aku kayak ngurus surat keterangan sehat. Jadi apa namanya, bebas narkoba yang gitu-gitu yang yang menurutku kayak paling banyak makan waktu nih. Jadi aku siapin itu jauh-jauh. Habis itu udah semuanya lengkap, jadi aku tinggal bikin akunnya, langsung tinggal upload gitu. Jadi nggak bikin akun terus ngurus lagi. Jadi kayak siapin dulu berkasnya, bikin akunnya, upload, baru deh gitu. Habis itu udah kayak lengkapin, tapi make sure kalau misalnya mau ikut-ikutan gitu harus sesuai, maksudnya berkasnya harus sesuai apa yang dia minta gitu. Jangan ada yang keselip, jangan ada yang salah, jangan ada yang kurang gitu. Habis itu ya udah, kita tinggal tunggu kalau berhasil masuk, ya tinggal tunggu prosesnya. Oke. Terus prosesing itu tuh apa? Setelah yang harus diikutin itu, setelah registrasi itu tadi. Setelah registrasi nanti akan ada diumumin kalau kita lulus berkas atau enggak. Tapi ini sekarang beda ya, kalau yang mas sekarang ya. Kalau zaman aku dulu udah lulus berkas, terus nanti bakalan ada tes interview. Oke. Nah di interview itu tuh nggak cuma interview aja, tapi interview ada 3. Interview sama pewawancaranya, ada 3 orang pewawancaranya, terus ada leaderless group discussion. Jadi kita bakalan ketemu sama orang kayak 12 gitu, terus dikasih topik, terus kita diskusi. Sama satunya writing on the spot. Jadi kita bikin esai. Dibikin esai saat itu juga di situ. Jadi nggak lama, 1 bulanan atau 2 bulanan setelah aku dapat pengumuman kalau aku lulus berkas, aku pilih tesnya waktu itu di Jakarta karena dekat. Jadi tesnya ada beberapa tempat ya. Tapi sekarang katanya ada tes di mana ya? Di Palembang apa ada ya? Di Palembang apa di Padang ya? Mungkin di Padang ada di Padang. Tapi aku pilihnya waktu itu ke Jakarta ya, ke Jakarta. Terus udah tunggu di situ, terus nanti kita diverifikasi ulang Bang Im. Jadi kalau misalnya ada di situ ada bukti kecurangan, langsung gugur di tempat. Jadi kayak karena kan pertamanya kan kita pakai scanan nih yang dari upload. Saat diverifikasi itu kita bawa semua yang asli. Jadi di situ sebelum kita upload, kalau seperti ijazah gitu dia minta dari awal sampai S1 atau cuma S1 aja? S1 doang. S1 doang. Jadi sebelum kita kayak proceed ke next stepnya, ke interview atau LGD atau writing gitu, kayak kita bakal dikumpulin di satu aula gede gitu, terus diverifikasi. Jadi dilihat betul-betul nih sama petugasnya nanti apakah udah match. Kalau misalnya udah match dan asli dan gak ada kecurangan, baru deh kita boleh mulai baru di itu di split ya, betul. Dan itu kayak aku waktu itu dapatnya 2 hari, satunya interview, satunya lagi langsung leaderless, satunya lagi writing di hari terakhir. Jadi 2 hari. Habis interview apa lagi? Baru dikabarin. Habis interview nanti dikabarin kita lulus atau enggak ya. Berarti interview tuh udah yang baru kita dapat atau tidak. Yes. Tidak dapat pun bahkan dikabarkan di akun kita tadi. Oke. Nah, jadi lulus atau enggaknya dikabarin di akun kita. Tunggu ya. Enggak. Terus perihal masalah kampusnya nih gimana? Nah, kamu bisa dapat kampusnya. Kan udah dapat nih beasiswanya dulu nih. Jadi ada juga yang dapat kampusnya duluan baru dapat LPDP-nya. Tapi karena aku dulu belum punya IELTS ya, jadi aku daftar LPDP-nya dulu. Alhamdulillah keterima. Habis itu aku mulai hunting cari kampusnya. Cari kampusnya lumayan susah gampang. Tapi yang kalau misalnya buat teman-teman yang nonton yang pengen prepare, mungkin bisa dimulai itu dari IELTS-nya ya. Dari IELTS karena dulu. Itu yang paling lama. Itu yang paling yang persiapannya mesti ekstra gitu. Selebih itu tinggal kayak CV, terus rekomendasi dari dosen kita dulu, sama proof dari kalau kita ada financial statement-nya gitu. Jadi karena aku kemarin 6 bulan dulu di Bandung untuk dapetin LOA-nya itu, ya alhamdulillah sampai. Terus aku sebenarnya udah dapetnya conditionalnya dulu. Jadi tinggal submit IELTS-nya aja. Jadi udah 6 bulan ke Bandung, submit IELTS, kayak beberapa seminggu kemudian aku langsung dapat unconditional. Jadi langsung tapi karena intake-nya udah lewat, jadi 6
next intake-nya ke awal tahun. Prosesnya kamu masukin ke kampus itu tuh gimana sih? Misalnya kamu ada lewat apa kamu apply sendiri di kampusnya itu atau ada lembaga yang membantu atau gimana? Kebetulan sih kemarin aku pakai agen. Pakai agen pendidikan itu udah banyak banget dan itu free. Iya, gitu Bang Im. Jadi jadi lebih gampang. Tapi kalau misalnya kayak ngurus-ngurus paspor dan SKCK ya kita sendiri ya. Kayak ngurusin bikin paspor. Terus kadang buat buat visanya juga dibantu sama agen pendidikannya juga. Gitu loh. Jadi dan itu free. Dua-duanya tuh bisa kita pilih mau dapat LOA-nya aja, bisa juga sekalian sama visanya diurusin mereka. Gitu. Jadi aku kemarin kalau visa diurusin mereka termasuk free juga atau enggak? Termasuk juga Kak. Ya, termasuk juga. Aku waktu itu dibantuin juga, jadi cuman kirim soft copy-nya doang. Iya. Karena sekalian gampang, jadi lebih gampang. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngurus sendiri juga nggak apa-apa sih. Apalagi kalau yang domisilinya di Jakarta kan udah ya. Cuman karena aku yang domisilinya jauh, jadi malas bolak-balik, jadi sekalian dia pakai agent. Iya, betul. Ini juga free ya. Free. Buat pengetahuan teman-teman juga ternyata agent sekolah luar negeri itu gratis. Terus gimana guys? Iya, minum gue, silakan gue. Aku tuh selalu penasaran gitu. Jadi apa namanya? Kalau misal waktu itu sempat dapat di mana aja? Udah nge-apply kemana aja gue? Waktu itu aku sempat dapat di Durham itu di UK, Durham University. Aku dapat juga di Queen Belfast. Wow. Di UK Ireland, juga. Yeah. Northern Ireland. Terus aku dapat di Melbourne, aku dapat di Macquarie, banyak banget ya. Oh my god. Keren banget. Iya. Jadi ada berapa total? Aduh, hampir 8. 7 atau 8. 7 atau 8. Ada di Melbourne, ada di Macquarie, ada di Sydney. Macquarie itu di mana? Macquarie di Sydney. Oh, di sini. Di sini juga. Aku dapat aku nggak dapat di Melbourne tapi di Adelaide, sorry. Aku nggak apply ke Melbourne, nggak. Di Adelaide waktu itu aku dapatnya. Terus sebenarnya waktu itu aku mau cobanya itu ke Kanada waktu itu. Tapi IELTS-nya nggak sampai. Karena jurusanku dia minta ratingnya 7 kan. Dia minta, terus sementara kayak 7 bagi aku dalam waktu 6 bulan tuh nggak bakalan sampai. Karena waktu 6 bulan itu juga kejar-kejaran Bang Im, karena kan itu aku juga dapatnya dari LPDP-nya kan. Jadi kalau misalnya mau extend harus defer berapa tahun lagi gitu kan. Jadi ya udah akhirnya aku ngalah, tapi tetap dapat IELTS-nya, tapi pilih ke yang lain gitu. Tapi dapat 8 loh. Enggak sampai juga. Dapat 8 kampus kan. 8 kampus ya. Iya, 8 kampus. Cuman Kanada yang karena enggak sampai gitu. Enggak sampai karena ratingnya. Kenapa waktu itu pilih ke Selandia Baru? Enggak tahu ya. Mungkin karena UK juga keren kali ya. Ke UK juga keren. Aku mikirnya waktu itu kenapa enggak ke UK karena cuma 1 tahun. Bukannya lebih cepat. Nah, kebalikan ya. Iya, Aku kalau misalnya ada yang 2 tahun, kenapa yang 1 tahun gitu loh, Bang Im. Jadi kalau buat teman-teman tuh apalagi yang cewek, mungkin mereka konsiderasinya lanjut master karena cuma setahun ya. Kalau aku tuh pengennya lama-lama dong di luar negeri. Mumpung gratis. Mental jiwa-jiwa gratisan ya. Jadi cari kampusnya yang 2 tahun. Waktu itu yang nawarin 2 tahun itu cuman yang aku dapat itu rata-rata 1,5 semua. Yang di UK itu di Durham itu juga 1 tahun, di Belfast 1 tahun, di Adelaide Macquarie itu 1,5 tahun. Nah saat itu aku coba iseng cari di kayak googling gitu. Terus aku cari jurusanku, terus aku dapat di Auckland, terus aku langsung cross check ke QS ranking gitu. Dan gak terlalu jelek juga, masih kayak top 100, itu kayak di 80-an something, di 83 kalau nggak salah peringkatnya. Terus aku kayak lihat mata kuliahnya juga oke gitu. Jadi dan 2 tahun full 24 bulan. Dan aku mikirnya kayak juga jarang kan orang, maksudnya kayak jarang apalagi orang Jambi ya. Jarang ke sana gitu. Dan aku dengar-dengar kayak setelah aku browsing tertarik juga nih, soalnya di sana tuh kayak dia termasuk dalam satu negara top 5 yang layak huni, yang negara terbahagia gitu-gitu. Dan ya udah akhirnya ke sana coba dan langsung dapat.
Jadi ke sana. Perihal yang ditanggung oleh mereka itu yang kamu menikmati selama selama 2 Uang negara tahun gratisan itu. Uang gratis ya. Oke, cerita Gong, apa aja sih Gong yang ini sama mereka gitu? Kalau misalnya yang pasti adalah uang bulanan ya, living allowance. Living allowance itu setiap negara sama di dalam negeri itu beda. Setiap negara tuh jumlahnya beda, tapi kalau dikonversi ke rupiah kurang lebih sih. Gak ada yang terlalu gede, gak ada yang terlalu Karena juga pasti ngimbangin. Iya, cost di sana. betul. Kalau Jadi kamu dapatnya berapa waktu itu? aku waktu itu 2000 New Zealand dollar. 2000 berarti 20. Ya, kurang lebih. Kurang, ya. Itu udah termasuk kamu apartemen bayar sendiri apa? Udah. Pokoknya itu udah kamu manage sendiri. Udah 2000. manage sendiri dan itu lebih dari cukup kalau kita hidupnya hemat ya. Iya, 20. Kalau hidupnya kita nggak foya-foya itu kayak bahkan masih bisa nabung. Kalau apartemen biasanya kamu sewa berapa sih dapat? Dapatnya ada yang kayak kemarin itu paling murah aku pernah dapat itu 150 per week, 1,5 juta, let's say 1,5 juta 1 minggu. 6 juta. Iya. Sementara tuh kalau misalnya itu kalau misalnya tinggal bareng ya, kalau misalnya sendirian tuh lebih mahal lagi gitu. Jadi tapi kalau misalnya paling murah sih memang nyewa rumah rame-rame sama orang itu juga. Tinggal gitu. Bisa sharing kan pembayaran. Living allowance, terus tiket bolak-balik satu kali ke negara tujuan, satu kali balik itu ditanggung. Visa tapi ditanggung tapi sistem reimburse. Oke. Jadi kayak kita provide di awal dulu, jadi nanti kita reimburse. Terus ada namanya settlement allowance itu satu kali jumlah living allowance sebelum berangkat dan satu kali setelah berangkat. Jadi kayak $2,000 sebelum berangkat, terus sudah sampai 2.000 lagi. Iya. Oh, Jadi sudah sampai di sana. Dikasih lagi $2,000. Terus setiap tahun dikasih ada juga buku tahunan gitu, uang buku. Oke. Uang buku itu tapi flat ya, semuanya itu dikasih 10 juta. Oke, selama tahunan. Tahunan. Berarti dapat 2 tahun. Iya. Kamu dapat 2 kali. Dapat 2 kali ya di awal tahun. Jadi dapat 10 juta. Dikonvers ke dolar gitu. Terus apa lagi aku lupa, ada yang kalau misalnya kita juga banyak juga kayak bonusnya aku maksud gitu, maksudnya kalau kita bikin jurnal, terus jurnalnya tembus kayak internasional itu lebih gila-gilaan sih duitnya. Wow. Itu lebih banyak lagi duitnya gitu. Jadi sebenarnya ya harus aktif, rajin, harus produktif ya. Produktif betul. Dan ada juga lomba internasional, tapi aku lupa kisarannya berapa. Tapi itu juga ada. Kalau kita mewakilin kampus, lomba internasional kemana? Kita dapat juga. Itu dapat dari kampus apa dapat dari? Dapat dari LPDP. Dibiayain juga. Jadi kalian tinggal kasih tahu kalau saya ikut ini. Iya, dan kayak kita kayak kita kirim berkas-berkasnya bukti-buktinya segala macam. Dan satu lagi Bang Imam paling penting, disertasi sama tesis kita juga dibantu sama mereka. Oke. Ya, jadi kalau misalnya anak S3 sama anak S2 yang full riset itu dibantuin, ada dananya. Untuk beli alat kalau mau eksperimen, terus buat proofreading pun bakal juga ada. Itunya udah ada gitu. Jadi sebelum berangkat terus nyampe sana dapat 40 juta. Ya kan sebelum berangkat kalap ya. Terus jadi OKB orang kaya baru. Setiap bulan digaji 20 juta cuma untuk belajar. Untuk belajar ya sih. Tapi gitulah. Iya betul. Ya jadi teman-teman yang penasaran itu tadi udah dibagikan pengalamannya sama Agung. Dan juga nanti link website LPDP-nya saya taruh di bawah. Jadi bisa baca sendiri, mungkin sekarang udah ada beberapa kebijakan yang berubah. Iya betul. Karena angkatan lama. 4 tahun yang lalu. Iya, tapi paling tidak experience-nya, pengalamannya pasti kurang lebih sama. Ya. Tapi kalau berkas-berkasnya mungkin ada yang umurnya ada berkas yang harus ditambah, itu tinggal cek sendiri di link di bawah ini. Agung, terima kasih banyak Gung. Makasih juga udah diundang. Aku yang senang loh. Jadi dia itu datang, saya dan sama dia kebetulan kita pulang karena corona. Nggak bisa balik lagi. Thank you. Sama-sama.